4 ide peluang usaha di krisis ekonomi. Tahun 2026 adalah tahun yang tidak ramah bagi mereka yang hidup tanpa perencanaan. Harga pangan naik perlahan tapi pasti. Biaya pendidikan dan kesehatan menekan dari belakang. Sementara gaji belum bisa menutup masalah finansial. Banyak keluarga kelas menengah terjebak di posisi yang serba salah. Tidak cukup miskin untuk mendapat bantuan, tapi tidak cukup kaya untuk bernafas lega. Banyak orang bekerja keras tetapi merasa jalan di tempat. Dan kamu merasakannya sekarang. Berarti kamu tidak sendirian. Dalam tekanan seperti ini, jalan pintas terlihat sangat menggoda. Sepanjang tahun 2025, ribuan orang mencoba peruntungan lewat judi online. Skema cepat kaya seperti kripto, dengan harapan bisa keluar dari masalah dalam semalam dan hasilnya bisa kita tebak bersama. Bukan kebebasan finansial, tetapi rekening kosong dan trauma baru. Di sini kami membahas bukan menjual untuk mimpi instan, tapi untuk mengajak kembali untuk bisnis nyata. Berikut adalah 4 ide usaha saat krisis. 1. Berjualan sembako. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, sembako bukan sekadar barang dagangan biasa. Beras, minyak goreng, gula, telur, hingga mie instan adalah kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan setiap hari. Saat kondisi ekonomi sedang bagus, orang membeli sembako. Bahkan ketika masa krisis datang, orang tetap membeli sembako. Karena manusia bisa menunda membeli barang mewah, tetapi tidak bisa menunda kebutuhan makan. Inilah alasan kenapa bisnis sembako sering disebut sebagai usaha paling dekat dengan kebutuhan masyarakat. Ketika banyak sektor usaha sepi, toko sembako justru tetap memiliki perputaran pembeli. Sebab dalam masa sulit, pola belanja masyarakat biasanya berubah. Beras menjadi kebutuhan utama hampir setiap keluarga. Minyak goreng selalu dipakai setiap hari. Telur, gula, kopi, teh, dan kebutuhan dapur lainnya akan terus dicari. Karena itulah usaha sembako memiliki pasar yang sangat luas, mulai dari masyarakat bawah hingga menengah. Bisnis sembako juga bisa dimulai dari skala kecil. Banyak warung sederhana di kampung yang awalnya hanya menjual beberapa kebutuhan dapur, lalu berkembang menjadi toko besar karena konsisten melayani masyarakat sekitar. Dari usaha kecil inilah sering lahir penghasilan yang stabil setiap hari. 2. Jasa perbaikan dan teknik lapangan. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, banyak orang mulai lebih berhati-hati mengeluarkan uang. Mereka menunda membeli barang baru, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, dan lebih memilih memperbaiki apa yang masih bisa digunakan. Disinilah jasa perbaikan menjadi salah satu peluang usaha yang tetap dibutuhkan, bahkan di masa krisis. Servis AC, bengkel motor, bengkel mobil, hingga servis HP adalah jenis usaha yang dekat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat modern. Karena hari ini ASC bukan lagi sekadar gaya hidup. Di banyak tempat usaha, kantor, kafe, bahkan rumah, AC sudah menjadi kebutuhan untuk kenyamanan. Ketika AC rusak, orang tidak bisa membiarkannya terlalu lama. Begitu juga kendaraan. Motor dan mobil sudah menjadi alat utama untuk bekerja, sekolah, berdagang, hingga aktivitas harian. Saat kendaraan bermasalah, orang akan mencari bengkel secepat mungkin karena aktivitas mereka bergantung pada kendaraan tersebut. HP pun sama. Di zaman sekarang, HP bukan hanya alat komunikasi. HP sudah menjadi alat kerja, alat bisnis, alat belajar, bahkan sumber penghasilan. Banyak orang berjualan online, bekerja, dan berkomunikasi melalui HP. Ketika HP rusak, orang lebih memilih memperbaiki daripada langsung membeli baru, apalagi di masa ekonomi sulit. 3. Pertanian dan peternakan. Selama manusia masih membutuhkan makan, maka hasil pertanian dan peternakan akan selalu dicari. Beras, sayur, telur, daging, ikan, hingga susu adalah kebutuhan yang terus dibutuhkan setiap hari oleh masyarakat. Karena itu petani dan peternak sebenarnya memegang peranan penting dalam kehidupan. Mereka menjadi bagian dari rantai kebutuhan utama masyarakat. Bukan hanya hasil panennya yang memiliki peluang besar, tetapi usaha pendukung pertanian dan peternakan juga sangat menjanjikan. Salah satunya adalah bisnis pupuk pertanian dan pakan ternak. Petani selalu membutuhkan pupuk untuk menjaga hasil tanam tetap subur. Peternak selalu membutuhkan pakan agar hewan ternaknya tumbuh sehat dan cepat berkembang. Artinya, kebutuhan pasar di bidang ini terus berjalan setiap hari. Inilah mengapa toko pupuk dan pakan ternak sering tetap ramai meskipun kondisi ekonomi sedang sulit. Karena selama petani masih menanam dan peternak masih memelihara hewan, kebutuhan itu akan terus ada. 4. Bisnis berbasis AI sudah hadir di sekitar kita. Digunakan untuk membuat desain, menulis konten, mengedit video, membuat suara otomatis, hingga membantu promosi bisnis. Banyak perusahaan, UMKM, bahkan konten kreator mulai memanfaatkan AI agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya seperti jasa pembuatan konten AI,
desain promosi instan, admin media sosial, voice over otomatis, editing video cepat, hingga jasa membuat iklan menggunakan AI. Semua itu mulai banyak dicari karena pelaku usaha ingin bekerja lebih praktis dan hemat waktu. Di era sekarang, kecepatan menjadi nilai penting. Bisnis yang bisa bekerja lebih cepat biasanya lebih unggul dibanding yang masih bekerja secara manual. Dan AI membantu banyak orang meningkatkan produktivitas mereka. Di tahun 2026 keunggulan bukan lagi soal siapa yang tebal uangnya, tapi siapa paling cepat belajar yang bisa adaptasi dengan teknologi dan paling peka membaca masalah di sekitarnya.